satu angka dengan di bawah sampel kita, ya. Jadi kalau tadi angkanya dapat 20, maka kita ambil derajat kebebasannya 19. Tingkat errornya tergantung teman-teman kembali, kita biasanya pakai 99%, 95% atau 90%. Dengan yang paling sering digunakan adalah 95. Ya, 95. Jadi dengan kalau di sini contohnya 21 ya. Jadi sesuai deh. Berarti anggap di sini kita punya jumlah sampel itu ada 22. Oke, maka derajat kebebasannya satu angka di bawah 22 adalah 21. Oke, maka dengan derajat kebebasan 21, dengan derajat kebebasannya 21, kita lihat nilai yang ada di rentang yang ada di tingkat kepercayaan 95%. Oke, 95% nih kolom ketiga. Maka kita lihat untuk baris yang menunjukkan derajat kebebasannya 21, nilai kolom ketiganya adalah 2,080. Maka di sini nanti teman-teman tinggal mengganti T yang ada di sini dengan 2,080. Ya, dengan 2,080. Oke, kalau kalian punya data yang lebih sedikit lagi, misalkan hanya 15 gitu ya, maka derajat kebebasannya jadi 14. Nilai T-nya akan mengikuti sesuai dengan jumlah yang kalian miliki. Oke, jadi di sini akan berbeda nanti apakah kalian sampelnya di atas 30 atau di bawah 30. Ya, sama untuk yang kelompok komparasi juga seperti itu, persis sama, cuma di sini bedanya Z-nya ada di luar. Ya, jadi kalau kelompok komparasi teman-teman membandingkan perbedaannya. Ya, perbedaannya antara kelompok pertama sama kelompok kedua, misalkan perbandingan antara kayaknya ada di sini deh, si mie goreng sama mie rebus itu, saya lupa. Mie goreng sama mie rebus itu. Mie goreng sama mie rebus itu antara orang-orang yang menyukai mie goreng sama orang-orang yang menyukai mie rebus itu sebeda apa sih? Gitu ya. Itu kita mau melihatnya ada di sini. Ya, perbedaannya kira-kira seperti apanya gitu. Oke, jadi nanti teman-teman tinggal input saja dan tinggal dicari gitu ya untuk kompetensi intervalnya. Sekarang kita lihat contohnya. Yang pertama, ini ada latihan dan tugas. Saya coba bantu hitung untuk yang pertama. Nanti yang B-nya biar jadi pekerjaan rumah atau latihan teman-teman. Gitu ya. Yang pertama, dalam survei Piala Dunia, yang rata-rata kepercayaan supporter terhadap tim kesayangannya adalah 80. Ya, jadi 80 kita peroleh. Varians dalam data yang ditemukan adalah 64. Oke. Varians basic. Iya, Pak. Varian sama simpangan baku apa hubungannya? Varian sama simpangan baku. Apa, Zik? Ingat nggak? Yang beda akar itu ya, Pak? Mana yang akarnya? Simpangan baku akar dari varians atau varians akar dari simpangan baku? Varians dari akar simpangan baku. Varians akarnya. Atau kebalikannya? Varians akarnya, Pak. Varians akarnya. Iya, Pak. Masa? Tanya lagi deh sampai kamu ganti jawaban. Yang mana yang akarnya? Varians atau simpangan baku? Simpangan baku berarti, Pak.
Simpangan baku akar dari Varian. varian. Oke. Udah dikunci jawabannya, Zek? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini sebenarnya angkanya saya kasih 64 nih biar akarnya gampang ya. Ini sebenarnya sudah suatu kode gitu ya. Ngapain saya kasih 64 kalau ini akar dari sesuatu ya? Aneh aja gitu. Oke, varians adalah kuadrat dari simpangan baku. Berarti teman-teman di sini kita udah punya X bar. Ya. Di mana ya? Di bawah deh. Sini deh. Kita sudah punya X bar-nya itu 80, lalu S-nya itu akar dari 64. Kita ambil akar positifnya adalah 8. Terus, oke. Di sini teman-teman akan membandingkan dua jenis. Oke, kita akan membandingkan interval untuk dua sampel. Misalkan pertama, misal dia mengadakan 100 sampel dengan rata-ratanya 80, dan yang kedua dengan 25 sampel. Oke, dengan nilai Z, karena kita diminta pakai selang kepercayaannya 95, maka kita pakai nilainya 1,96. Oke, maka di sini nilai Z-nya 1,96. 1,96. Oke, kita dulu. 100 berarti pakai Z ya. Z ada di sini. Oke, kita udah punya semua, kita udah punya X bar, Z, S, dan N, maka kita bisa dapetin untuk confidence interval. Confidence interval yang pertama itu berarti X bar-nya adalah 80. X bar-nya adalah 80 plus minus Z-nya kita ganti 1,96, S-nya kita ganti 8, R-nya kita ganti 100. Silahkan dihitung oleh Matthew. Hitung Matthew, ini nanti mau jawab saya berapa nanti ininya. Sambil nunggu kita lihat untuk yang sampel kedua. Sampel kedua N-nya ada 25, berarti kita bukan pakai nilai Z, kita pakai nilai T. Ya, rata-ratanya sama, T-nya 25. Oke. Kita tutup dulu. Tabelnya. Ke sini. Dengan T-nya 25 berarti derajat kebebasannya 24. Kita pastiin ya bahwa nilai interval tingkat kepercayaan 90% tuh ada di kolom ketiga. Ada di kolom ketiga berarti besar ada di kolom ketiga, maka untuk derajat kebebasan 24
derajat kebebasan 24 ya, ada 24 di sini. Kita lihat nilai kolom ketiga. Ini bukan, ada di sini 2,064. Ini nilai T yang nanti teman-teman perlu substitusi ya, si 2,064 nih yang sesuai dengan jumlah sampel kita tadi disebutkan di soal ada 25 ya. Jadi semuanya bergantung sama jumlah sampel yang kita miliki. Kalau nanti kalian miliki jumlah sampelnya berbeda, tentu mendapatkan nilai T-nya pun berbeda. Seperti itu. Oke, kita balik ke slide tadi. Mana slide tadi ya? Kita balik ke slide tadi, berarti 2,064. 2,064 dengan jumlah sampelnya adalah 25. Monggo ini dijawab oleh Alivia. Alivia tolong bantu hitung untuk confidence interval yang kedua. Ya, tolong dihitung berapa sih selang atas dan selang bawahnya. Ya. Matthew, berapa jawabannya Matthew? 81,568, Pak. Ntar dulu, yang bawahnya berapa? Kan plus minus itu, Matthew. 78,432, Pak. 78,432. Iya, Pak. 32. Berarti 78,4 lah. Gimana ya? Oh, gini aja. 78,4 sama 81,568. 56. 78,4 sama 81,6. Bulatan. Terima kasih Matthew. Yang kedua berapa Alivia? 84,166. Yang bawah dulu, Neng. Oh, yang bawahnya 75,834. 75,83. 75,8 sama 84,166. 84,168,2. Oke, terima kasih juga ucapkan kepada. Oke, ya. Dengan dua jenis sampel berbeda, ada yang 100, ada yang 25, kita mendapatkan dua selang kepercayaan berbeda. Ya, dari jawaban Matthew selang kepercayaannya 78,4 sampai 81,6. Artinya kita 95%, ya, selang kepercayaannya 90%, percaya bahwa nilai sampelnya itu memperkirakan nilai populasinya ada di rentang 78,4 sampai 81,6. Ada di sekitar angka tersebut. Ya, dengan berapa sampel yang kita pakai? 100 sampel. Oke, nilainya ada di kisaran tersebut. Selang kepercayaan yang kedua memberikan hasil 75,8 sampai 84,2. Sama-sama 95% selang kepercayaannya, tapi sampelnya jauh lebih sedikit, 1/4 dari sampel di selang kepercayaan pertama. Oke, kalau kita bandingkan yang lebih bagus, ya pasti ada yang lebih bagus, pasti ada yang lebih favorable gitu ya. Favorable itu apa ya? Lebih bagus lah, lebih akurat. Nah, lebih akurat untuk menggambarkan data itu yang pertama. Ya, kenapa? Karena dia selangnya kecil. Dengan selang yang kecil, kita punya possibility, kita punya probability untuk memprediksi angka populasinya itu lebih akurat, gitu ya. Dari 78,4 sampai 81,6 tentu peluangnya akan lebih besar ketimbang dari 75,8 sampai 84,2. Gitu ya. Dengan menambah sampel kalian sudah mengurangi kemungkinan di bawah kan masih bisa 83, masih bisa 76 gitu ya. Karena range-nya kan 75 sampai 84. Ya.
Sedangkan dengan menambah 75 data sampai 100 data seperti di contoh pertama, kalian mendapatkan sampai range-nya itu 78,4 sampai 81,6. Ya, sesuai dengan apa yang selalu saya bilang ke kalian, semakin banyak data semakin baik. Ya, itu konsep utama dan terutama ketika kita mengerjakan data dengan statistik. Ya, kalau kalian suka baca-baca ada dibilang data science lah, big data dan sebagainya, ya memang itu adanya gitu ya. Kenapa big data makin kesini makin terkenal dan digemari? Karena memang itu tadi ya, dia dengan data yang banyak, dia semakin bisa akurat, semakin bisa menggambarkan sebenarnya kebutuhannya seperti apa, gitu ya. Dan jangan main-main sama data. Saya pernah contohin ke kalian, 9 dari 10 wanita menggunakan produk tertentu. Itu produk dari data yang didapetin, gitu ya. Dari data yang sudah dikumpulkan sedemikian rupa, berapa sampel yang dia pakai dan seterusnya, dia bisa merumuskan hal tersebut. Ya, dan itu iklan dari tahun berapa masih terngiang-ngiang sama kita. Ya, itu kan impact-nya sangat besar ya kalau kalian bisa memanfaatkan dengan baik. Seperti itu. Oke, nanti tolong kalian kerjakan untuk yang soal yang B. Ya, jumlah sampelnya sama-sama 200. Ya, jadi di sini nanti akar 200, tapi Z-nya berbeda. Yang satu pakai 95, berarti nanti kalian substitusi dengan 1,96 nilai Z-nya. Yang satu lagi 99. Nanti kalian substitusi dengan 2,575. Seperti itu. Ya, untuk dua nilai Z yang berbeda. Hint-nya semakin tinggi angka kepercayaannya, again, range kita atau ini kita akan semakin bagus juga gitu ya, semakin sesuai juga kita punya selang kepercayaan nanti, seperti itu. Ya, sekarang kita lihat contoh yang kedua untuk perbandingan dua jenis kelompok data. Ya, misal untuk survei ini tim favorit pribadi, mohon tidak rusuh ya. Semoga Prancis juara ya untuk semua pendukung Piala Dunia. Mohon maaf ini sedikit tendensius. Dalam survei penyiar, tadi saya benar ya, saya bikin rata-rata kepercayaan supporter Prancis adalah 90, sedangkan supporter Brazil itu 80. Nggak ada yang Piala Dunia ya, topik-topik surveinya ya. Kalian mengambil momentum. Ya, rata-rata kepercayaan 90 dan 80 ya, sedangkan variansnya untuk data Prancis adalah 49 dan untuk data Brazil adalah 36. Oke, jadi min-nya yang pertama lebih tinggi minnya Prancis, X bar pertamanya 90, tapi simpangan bakunya atau ketersebaran datanya malah dia lebih luas. Ya, seperti saat kita belajar simpangan baku, kita lebih menggemari, kita lebih menyukai simpangan baku yang lebih kecil. Artinya datanya nggak terlalu jauh nyebarnya gitu ya. Terlalu jauh menyebar tuh kurang baik ya. Kebayang kalian kalau datanya itu data penelitian produk gitu ya. Terus kalian punya produk tuh ketersebarannya dari produk yang bagus sama produk yang jelek itu luas gitu ya. Pusing nanti kalian untuk mengakali produk-produk yang jelek itu harus seperti apa supaya kalau kalian bicara produk pasti bicara biaya produksi, bicara waktu, bicara apa semua segala macam itu tidak kita kehendaki. Kita mengkehendaki varians data yang lebih kecil, gitu ya. Jadi di sini ada dua kondisi, simpangan bakunya lebih lebih kecil di kelompok Brazil, tapi rata-ratanya lebih besar di kelompok Prancis, gitu ya. Kita lihat untuk yang gantian deh, kita akan jawab buat yang B. Oke, dengan selang kepercayaan 95% untuk masing-masing sampel berjumlah 25. Ya, masing-masing sampel berjumlah 25. Tadi kita dapat nilai T-nya adalah 2,064 ya, 2,064. Maka di sini
Salah kita. 2,0. Tadi soal pertama buat kalian 200 ya. Oke, kita coba yang kecil aja deh. Kita cobanya jangan yang ini. Berarti sama. Yang dicoba yang A, nanti teman-teman kerjakan yang B. Berarti untuk selang kepercayaan 95%, masing-masing data 100. 1,96 berarti kalau 95%. Mana rumusnya ya? Selang kepercayaan 95%. Berarti rata-rata pertama anggap kita lebih favorable untuk yang memang lebih tinggi data-data Prancis sih. 90 kurang 80 dengan Z-nya 1,96. Yang pertama S1 kuadrat ini sudah variansnya, berarti langsung aja 49 dibagi 100 ditambah 36 dibagi 100 lagi. Karena masing-masing sampel adalah sama-sama 100. Oke, 90 kurang 80 dikali 1,96 ditambah bla bla bla. Silakan dihitung oleh Dea. Dea ada Dea? Dea. Waduh, hilang. Banyak banget yang hilang. Sakti. Ya, Pak. Oke. Sakti. Yang bawahnya 18,67. Oh, baik. Sebentar. Ini enggak lucu. 18, Iya, Pak, sebentar, Pak. Saya ketik lagi. kamu ketik emang. Tadi hilang, Pak. Kepencet. 90 kurang 80 dikali 1,96 ditambah atau dikurang akar dari segitu banyak ya, 49/100 tambah 36/100. ,18,67 yang bawah. 18,67 tetap 18,7 lah, sama. ,20,52. 20,52. ,18,7 sama 20,5. Oke, terima kasih Sakti. Berarti kita akan dapat selisih yang kita punya antara kelompok pertama dengan kelompok kedua itu untuk perbedaan rata-ratanya atau perbedaan antara kedua sampel, kedua populasi, kedua kelompok data. Untuk pertama supporter Prancis dan kedua supporter Brazil itu dengan tingkat kepercayaan 95% ada di 18,7 dan 20,5. Seperti itu ya, ada di 18,7 dan 20,5. Nanti monggo teman-teman bagian yang B itu dilihat kembali dengan hal yang sama tapi perbedaannya hanya di jumlah sampel. Jumlah sampelnya berjumlah 25. Seperti itu. Ya.
Di sini memang sedikit berbeda karena di sini kita membandingkan dua buah populasi. Ya, dua buah populasi artinya kita butuh dua kelompok sampel. Untuk kelompok sampel pertama dan untuk kelompok sampel yang kedua. Sedangkan di sebelumnya kita memang membandingkan juga, tapi sebenarnya di sini kita membandingkan hasilnya sendiri-sendiri. Gitu ya. Dengan selang kepercayaan berapa dan sampel berapa, dan dengan selang kepercayaan yang lain. Di sini konteksnya sama, cuman bedanya jumlah sampelnya yang satu 100, yang satu 25, gitu ya. Sehingga di sini bisa kita lihat dengan jelas bahwa kita punya selang kepercayaan yang lebih kecil untuk jumlah sampelnya semakin banyak, seperti itu. Ya, kita punya selang kepercayaan yang semakin kecil. Oke, lalu untuk confidence interval seperti itu, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum kita lanjut ke hipotesis penelitian. Pak, itu tadi S-nya dapat dari mana sih, Pak? S itu tadi sama siapa tadi dijawab? Sama Rizik. Itu akar, S itu simpangan baku. Ya, S itu simpangan baku, mana sih? Nah, simpangan baku adalah akar dari varians. Ya, varians itu biasa disimbolkan sama S kuadrat. Ya, dari sononya emang udah seperti itu ya. Disimbolkan sama S kuadrat. Jadi kalau diberikannya varians, kalau variansnya 64, maka simpangan bakunya 8. Kalau variansnya 49 dan 36, maka simpangan bakunya 7 dan 6. Ya. Cuma di sini kondisinya di rumus kita butuhnya S kuadrat. S kuadrat kan varians. Jadi langsung aja di sini 49 sama 36. Kalau variansnya dapat dari mana, Pak? 36 dari mana, Pak? Diberikan. Kan kalian kalau dapat bisa dihitung itu, misalkan dulu juga rumus varians. Nanti coba dicari rumus varians ya. Misalkan untuk data pertama ini XI ya. Data pertama misalkan total jawabannya 30, terus total jawaban keduanya 40, total jawaban kelimanya 35, dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya. Nanti kan di sini kalian bisa hitung ya. Varians itu ada pakai rata-rata, nanti dikuadratin kalau dia data tunggal, data kelompok dan sebagainya. Itu ada rumusnya sendiri. Atau kalau kalian penelitian atau kalian survei seperti sekarang, itu kan sudah punya ini ya, udah boleh pakai SPSS atau pakai Excel, itu tinggal dicari aja STDEV. Saya baru ingat, STDEV apa STD? Semoga nanti dicari cara untuk mendapatkan simpangan baku atau standar deviasi dari data yang kalian punya, langsung dipanggil di Excel atau di SPSS bisa. Gitu ya. Dihitung manual itu sangat bisa. Dibuka lagi materi kita di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga. Oke. Oke, Pak. Iya, Pak, saya lupa, Pak. Nggak apa-apa, saya juga lupa gitu ya. Jangan dihafal ya, saya nggak pernah minta dihafal soalnya. Tapi yang penting ingat ya, paham bahwa mendapatkan varians itu bisa dapat dari nilai-nilai masing-masing datanya. Oke, ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke uji hipotesis. Ya. Hari ini kita akan masuk ke uji hipotesis, tapi yang pertama kita mau masuk ke deskriptif terlebih dahulu. Ya. Dalam penelitian, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang hendak kita buktikan. Ya. Contohnya tadi Billy punya judul penelitian, topik penelitian, pengaruh belanja online terhadap tingkat konsumtif mahasiswa atau terhadap daya konsumsi mahasiswa gitu ya. Dengan mungkin sampelnya secara umum. Ya, sampelnya mahasiswa di mana aja boleh. Ya, tentu kalian sebagai peneliti sudah punya prediksi, sudah punya asumsi terlebih dahulu. Ya, ketika kita mau melihat pengaruh belanja online terhadap daya konsumsi atau tingkat konsumsi, kita punya prediksi bahwa
semakin sering belanja, maka semakin meningkat juga tingkat konsumsinya teman-teman. Seperti itu ya. Dengan asumsi mungkin mahasiswa tuh belum mempunyai penghasilan tetap, masih ada kebutuhan untuk misalkan biaya kuliah, biaya sehari-hari, mungkin yang ngekos dan semua segala macam, sehingga ada pertimbangan terhadap daya konsumsinya tadi, gitu ya. Semakin sering berbelanja online, semakin meningkat juga tingkat konsumsinya. Itu jawaban sementara kalian, dan itu yang kita sebut sebagai hipotesis. Ya, hipotesis adalah dugaan awal, dugaan peneliti. Tidak mungkin ketika kalian membandingkan mie goreng sama mie rebus, kalian nggak punya preferensi mana sekiranya yang lebih digemari. Pasti ada. Ya, tidak mungkin ketika melakukan penelitian dengan di bahan gitu ya, dengan campuran tertentu, misalkan substitusinya 10%, 20%, 30%, nggak mungkin kalian going in blind gitu ya, masuk secara buta aja gitu, masuk ke dalam melakukan penelitian tanpa benar-benar tahu kenapa perlu dibandingkan 10%, 20% sama 30%. Tidak mungkin. Kalian pasti sebelumnya sudah mikir bahwa semakin banyak campurannya, maka harusnya daya tahannya atau kalian melihat dari sifat-sifat fisiknya dan sebagainya itu lebih baik, gitu ya. Selalu dalam penelitian kita sudah punya asumsi, ya, itu lumrah dan memang seharusnya seperti itu. Itulah yang kita sebut sebagai hipotesis. Ya, kita punya dugaan awal, kita punya prediksi awal. Apa sih yang terjadi dengan penelitian yang kita lakukan? Ya, kalau teman-teman melakukan penelitian tanpa memiliki asumsi awal, itu sudah satu step yang salah sedari awal gitu ya. Karena harus sesuai dengan kalian prediksinya seperti apa, gitu ya. Itu yang menjadi guideline kalian untuk menjawab, gitu ya. Kalau enggak nanti kalian ngalor ngidul kemana-mana gitu ya. Bukan yang ngebahas perbandingan campurannya tadi, misalkan penelitiannya di bahan, tapi nanti malah ngebahas metode untuk mendapatkan jawabannya, gitu ya. Padahal bukan itu poinnya. Poinnya kita mau melihat perbandingan hasilnya dengan campuran-campuran yang berbeda. Oke, maka dari situ ada beberapa jenis penelitian yang bisa kita lihat. Yang pertama penelitian deskriptif, ini kalau kita tidak melakukan apapun dalam konteks tidak ada perbandingan hubungan, ya, atau tidak ada sifat komparasi antara beberapa kelompok atau pengembangan lainnya, gitu ya. Penelitian sangat luas teman-teman, meskipun ada banyak hal yang diajari di kelas, tapi itu masih kulitnya aja, masih sangat sedikit dibandingkan dengan research secara umum, ya. Hipotesis penelitian sendiri kita bagi dua. Ada yang kita sebut sebagai hipotesis nol dan ada yang kita sebut sebagai hipotesis alternatif. Yang saya sebutkan tadi, misalkan pasti ada tendensi ada produk yang lebih baik gitu ya. Misalkan antara mie rebus sama mie goreng. Pasti ada tendensi, pasti deh, nggak mungkin yang namanya belanja tuh nggak mempengaruhi daya konsumsi, itu pasti ada pengaruh. Oke, maka semua jawaban kita sebagai peneliti itu kita asumsikan, kita anggap sebagai hal yang kita sebut adalah hipotesis alternatif. Ya, menyatakan ada, ya, ada pengaruh, ada perbandingan, berarti ada perbedaan dan lain-lain. Lawannya, anti hipotesisnya itu kita sebut sebagai hipotesis nol. Ya, hipotesis nol inilah yang kita kehendaki untuk tidak terjadi, yang kita kehendaki untuk kita tolak. Kenapa? Karena artinya kalau kita menganggap ada perbedaan, kita menganggap ada pengaruh, anti hipotesisnya berkata tidak ada. Ya, tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan, dan kita tentu harapannya tidak terjadi. Ya, meskipun terjadi, misalkan kalian
perbandingan 10, 20, 30 rupanya sama-sama bagus hasilnya gitu ya. Dalam konteks tidak signifikan perbedaannya. Itu tetap jawaban. Ya, tetap jawaban. Ya, at the end ujungnya teman-teman akan merekomendasi karena tidak ada perbedaan antara 10%, 20%, dan 30% campuran, maka mungkin kita bisa menggunakan 30%. Kenapa? Karena dapat hasil betonnya atau apalah yang kalian substitusi gitu ya, dengan lebih bagus, dan limbahnya, kalau kita biasakan substitusi dengan limbah ya, itu juga dapat hasil yang kita mengurangi limbah lah, gitu ya, dengan tingkat pengurangannya yang lebih baik. Seperti itu. Itu yang pernah saya lakukan sama mahasiswa bimbingan saya, gitu ya. Capek-capek dia substitusi bahan, gitu ya, berbeda-beda, diaduk, diapain, gitu ya. Hasilnya nggak beda, gitu ya. Sempat kecewa, gitu ya, kok malah tidak ada perbedaan secara statistik. Tapi nggak apa-apa gitu ya, kan secara min rata-ratanya bisa dapat, dan kita tetap bisa menjawab gitu ya. Konteksnya kan penggunaan limbah, tentu limbahnya semakin banyak digunakan tetap semakin baik, seperti itu, meskipun mungkin perbedaannya secara hipotesis tidak signifikan ya. Sehingga di sini satu kata kunci yang teman-teman harus sebutkan secara eksplisit adalah signifikan. Ya, signifikan dalam hipotesis kemampuan untuk mengeneralisasi terhadap populasi. Ya, kalau kita bicara hipotesis, nggak mungkin nggak ada bedanya. Ya, kan nanti kalian pasti akan dapetin rata-rata. Ya, rata-rata kelompok 1 sama kelompok 2. Pasti ada perbedaan, pasti ada rata-rata yang lebih tinggi. Ya, pengaruh dari A terhadap B, pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Tidak mungkin tidak ada pengaruh. Ya, pasti ada, sekecil-kecilnya pasti ada pengaruh. Tapi yang mau kita lihat apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Ya, apakah perbedaannya signifikan atau tidak. Dalam konteks kita hendak mengeneralisasi, hendak menyimpulkan terhadap populasi. Ya, ingat bahwa ketika kita melakukan sampling, jawaban kita bukan terhadap sampel. Jawaban kita terhadap populasi. Ya, kalau kita penelitian terhadap karyawan di suatu proyek dari pekerja sampai staf-stafnya, yang kita simpulkan ya di proyek tersebut gitu ya, bukan cuma di 1 atau 2 tower. Oke, towernya ada 5, kalian cuma ngambil data dari pekerja di 2 tower. Ya, kesimpulannya bukan cuma ke 2 tower itu, tapi kesimpulannya ke seluruh pekerja di 5 tower yang ada di proyek tersebut. Sehingga kata signifikan ini penting. Ya, kita penting untuk melihat apakah perbedaannya signifikan, apakah pengaruhnya signifikan. Ya, tentu kembali saya ulang dalam konteks kita hendak menjawab sesuai dengan populasi yang sudah kita definisikan. Ya, sesuai dengan populasi yang sudah kita definisikan. Oke, hipotesis terbagi 3, deskriptif, komparatif, dan hubungan. Nanti teman-teman yang komparasi akan ke sini melihatnya, teman-teman yang korelasi akan ke sini melihatnya. Ya, hari ini kita pelajari dulu satu yang sederhana. Kevin hadir. Maksud sih Kevin hadir nggak? Kayaknya nggak hadir, bohong ini. Ada di sini. Kita hari ini akan mempelajari hipotesis deskriptif terlebih dahulu. Oke, maknanya kalau tadi perbandingan sama perbedaan itu ada, gitu ya. Makanya kalau di sini kita tidak membandingkan suatu nilai dengan nilai lain, atau kita tidak membandingkan hubungan dan seterusnya, tapi kita hanya menduga nilai dari suatu variabel mandiri. Ya, nilai dari suatu variabel mandiri. Contoh, berapa waktu durasi kerja yang berkaitan dengan kebutuhan alat dengan berbagai efisiensi alat kerja. Oke, jadi di sini kita melakukan efisiensi, ya. Kita melakukan efisiensi dan kita hanya melihat dari waktu durasinya. Oke, apakah waktu durasinya signifikan nggak berbedanya dengan efisiensi yang kita lakukan? Ya, efisiensinya sendiri nggak kita ukur. Ya, teman-teman tidak menghitung upayanya, waktunya, dan sebagainya, tidak. Kalian hanya menghitung waktu bekerjanya saja. Ya, durasi kerjanya saja.
Ya, berbeda dengan kelompok-kelompok yang korelasi. Kelompok-kelompok yang korelasi kalian punya data untuk variabel yang mempengaruhi dan punya data untuk variabel yang dipengaruhi. Ya, punya data untuk independen variabel dan dependent variabel. Kalau di sini data kita hanya satu, waktu durasi kerja. Ya, contoh kedua, seberapa lama sumber air yang tersedia untuk mampu memenuhi kebutuhan di masyarakat tertentu. Oke, di sini juga sama, kita bicara berapa lama, ya, kita bicara durasi, kita bicara rentang waktu di sini, ya, sehingga data kita hanya ada satu data, ya, satu variabel mandiri. Oke, misalkan di sini kita punya asumsi bekerjanya selama 12 hari. Maka tentu kita harapannya bisa kurang dari 12 hari. Ya, kan kita mau mengefektivitaskan. Oke, signifikan apa enggak dengan 12 hari? Oke, di sini dengan data dari BPS dan sebagainya kita butuh 10 tahun. Ya, tentu harapan kita dari data debit air yang kita punya dan seterusnya itu bisa berbeda dari 10 tahun. Gitu ya. Di sini contoh-contoh hipotesis yang kita bisa tuliskan. Oke, kita akan menggunakan satu jenis saja, ada beberapa jenis sesuai dengan tingkat data. Kita akan diskusi terkait t-test one sample. Oke, uji T untuk satu sampel saja. Ya, uji T satu sampel adalah pengujian hipotesis deskriptif yang digunakan ketika simpangan baku populasi tidak kita ketahui. Oke, artinya kita bicara mengenai sampel karena kita mengambil sampel, maka kita nggak mengetahui informasi dari populasi kita. Oke, hipotesis deskriptif kita bisa hitung dengan rumus seperti di layar. Ini mungkin teman-teman perlu catat atau perlu perhatikan dengan baik. Kita nggak banyak perhitungan ya di setengah semester kedua, jadi tentu bahan-bahan perhitungannya harus kalian simak baik-baik buat nanti persiapan ujian semester. Oke, perhitungannya dengan cara seperti di layar, T hitung kita dapetin dari X bar. X bar adalah rata-rata dikurang mu0. Mu0 adalah nilai yang kita hipotesiskan. Ya, kalau tadi kita menganggap perbedaannya dengan 12 hari, maka 12 hari ini menjadi mu0 kita. Gitu ya. Kita hendak mencarinya dengan perbedaannya 12 hari. Kalau di sini kita menganggap bisa perbedaan signifikan dengan 10 tahun. Ini mu0 kita menjadi 10 di sini. Oke, S-nya simpangan baku tidak berubah, N-nya adalah jumlah sampel. Oke, sedangkan nilai T teman-teman bisa cari sama kayak tadi confidence interval dengan derajat kebebasannya N-1. Di Google Drive-nya ada khusus tabel T, teman-teman bisa buka atau kalian bisa lihat tabel yang sama seperti tadi kita belajar selang kepercayaan. Nah, tabel yang ada di sini. Ya, ini sama-sama kita menggunakan tabel T yang sama, yaitu bukan berbeda. Ya, hanya bentuk penyajiannya mungkin berbeda, tapi angkanya pasti sama. Gitu ya, untuk tabel T yang ada di sini dan tabel T yang saya kasih di Google Drive yang ada di layar. Bahan starter PNG. Oke, hipotesisnya seperti ini. Ya, sama seperti R, perbandingan R, teman-teman yang udah melakukan uji validitas tentu harusnya udah gitu ya apa yang harus dilakukan. Di sini kita akan membandingkan T hitung sama T tabel. Dengan kita menerima hipotesis kita atau menolak hipotesis 0 dengan kondisi T hitung harus lebih dari T tabel. Oke. Kalau dengan SPSS kalian juga bisa dapat nilai signifikansi. Ya, nilai signifikansinya bakal kurang dari 0,05 supaya kita bisa menolak hipotesis 0. Ya, menolak hipotesis 0 artinya kita menerima asumsi kita tadi ya, bahwa pengaruh dari belanja online terhadap daya konsumsi mahasiswa itu signifikan. Ya, pengaruh perbedaan dari mie goreng dan mie sedap. Salah, mie goreng dan mie rebus. Kok saya nyebut merek mulu dan tadi? Mie rebus dan mie goreng itu juga dua perbedaannya signifikan. Ya, kita bisa dapat dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Di sini konteksnya kita hanya melihat satu sampel.
Contohnya seperti di layar. Ya, nilai ujian dari kelas 4 TKG 1 saya tulis ada di sini 78,5, 70,3 sampai 12 data dengan saya berasumsi nilainya harus berbeda signifikan dengan angka 75. Misalkan 75 ini angka yang saya anggap batas kalian untuk saya hitung sebagai sukses ujiannya adalah 75. Kalian kalau mau pakai angka lain bebas, 81 kah, standarnya A dan seterusnya. Ya, selain dengan cara manual, kita juga bisa menggunakan SPSS untuk mendapatkan nilai terhitung. Ya, rata-ratanya, monggo dihitung rata-ratanya. Pada mati nih kameranya. Silahkan dihitung oleh Zahira. Zahira dan Nadia udah berdua hilang lagi. Monggo dinyalakan kameranya lagi, teman-teman. Silahkan. Yang ke toilet jangan kelamaan baliknya. Yang baru datang munculkan muka kalian. Zahira, mana Zahira? Irfan, kamu sama siapa? Bagja. Zahiranya hilang. Kalau Zahiranya hilang, Nadianya ada nggak? Nadianya hilang juga. Ada, Pak. Berapa rata-ratanya itu? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu nyebut? Kan kita lagi kuliah, dia nyebut disuruh ngitung. Belum, Pak, sabar. Ya sabar, ditungguin. Ya, sambil nunggu rata-ratanya, setelah mereka tampaknya syok disuruh ngitung kok kaget ya? Gimana ya? Ya, monggo dihitung rata-ratanya. Nilai yang dihipotesiskan 75 sesuai dengan asumsi kita tadi. Ya, asumsi saya di soal ini, kelas ini akan misalkan saya anggap berhasil ketika dia berbeda signifikan dengan angka 75. Oke, berbeda signifikan dengan angka 75. Simpangan baku ini rada susah hitungnya, rada ribet, nanti monggo dihitung. Caranya ada, buka lagi nanti slide presentasinya. Jumlah sampelnya tetap 12. Ya, tetap 12. Oke, sambil mereka ngitung, kita lihat untuk T-tabelnya. T-tabelnya ada di sini. Ya. Oke, dengan T-nya 12 tuh berarti derajat kebebasannya 11. Ya, berarti kita dapetin angka 2,201. 2,201. Kembali, kalau tidak diberitahu teman-teman di soal maupun di kalian mungkin baca penelitian lain dan sebagainya, maka asumsinya selang kepercayaan yang dipakai adalah 95%. Ya, itu selang kepercayaan yang orang-orang statistik memang biasanya pakainya di angka tersebut. Oke, 2,201. Berapa rata-ratanya? 77,23, Pak. 77,23. Oke, maka di sini kita lihat ya, rata-rata nilai ujian tidak berbeda signifikan kalau nol hipotesis atau hipotesis nol, dan hipotesis kita sebagai peneliti itu maunya berbeda signifikan. Ya, kita dapat hasil 77,23. Secara rata-rata sudah di atas dari 75. Ya, sudah di atas dari 75. Tapi pekerjaan kita tidak berhenti di sini. Ya, seperti sejak pertemuan pertama saya bilang kita mendapatkan min, median, modus dan teman-temannya itu tidak bisa kita gunakan untuk kesimpulan. Ya, kesimpulan kita harus memastikan bahwa 77,23 ini signifikan atau tidak bedanya sama 75. Oke, signifikan atau tidak perbedaannya dengan 75. Apakah dia memang signifikan perbedaannya atau sebenarnya tidak beda-beda jauh gitu ya dengan angka 75 yang kita hipotesiskan. Oke. Sebelum melakukan uji hipotesis kita lihat dulu syaratnya. Syaratnya adalah uji normalitas
syarat yang diperlukan supaya kita bisa menggunakan statistik parametrik, salah satunya uji T. Ya, kalau jumlahnya sedikit kita pakai uji Shapiro-Wilk, kalau jumlahnya banyak kita lihat nilai Kolmogorov-Smirnov. Caranya seperti di layar. Oke, tentu pertama dan terutama teman-teman harus input datanya dulu. Oke, jadi jangan lupa di input datanya. Lalu di sini kalian ada opsi analyze di bagian atas, pilih descriptive statistik, lalu klik bagian explore. Akan keluar dialog box-nya seperti di layar. Oke, pastikan normality plot with testnya sudah dicentang, klik continue. Kita akan lihat hasilnya dengan kondisi perbandingannya seperti di layar. Ya, kita mengkehendaki kondisi pertama terjadi. Artinya kita memerlukan nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Oke, supaya data kita terdistribusi secara normal. Ya, kita menghendaki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Ya, nilai signifikansi lebih dari 0,05. Di sini kita bisa dapat, karena data kita kecil 12, kita lihatnya tabel yang di sebelah kanan. Ada namanya Shapiro-Wilk di sini. Ya, dari tabel Shapiro-Wilk kita punya nilai signifikansi 0,804, dia jauh di atas 0,05. Artinya kita memenuhi syaratnya untuk melakukan uji hipotesis dengan t-test one sample. Ya, syaratnya harus lebih dari 0,05. Ya, lebih dari 0,05. Oke, kita masuk ke uji hipotesisnya, teman-teman. Setelah di-input datanya, pilih compare means. Ya, di compare means ini ada beberapa opsi. Karena kita mau bandingkan satu sampel, pilih one sample t-test yang ada di SPSS kalian. Oke, one sample t-test keluar dialog box seperti di layar. Pindahin dari kanan ke kiri sama kayak kalian melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Hanya ada satu kolom nilai doang. Kembali karena di sini perbandingannya cuma satu kelompok, jadi nggak ada nilai lain. Di sini ada test value. Ini teman-teman isi sesuai hipotesis kalian mau perbandingan nilainya berapa. Ya, saya pernah bimbing mahasiswa, dia perbandingan nilai penerapan, gitu ya. Nilai penerapan kan nggak ada standarnya ya, kalian mau cari di mana-mana nggak ada standarnya, apalagi dia pakai kuesioner gitu ya, tidak ada standarnya, dia pakai angka 80, dia dapat 80 karena jawaban nilai 4 atau setuju, kalau dibandingin sama maksimalnya 5, itu kan bakal dapat 80%. Ya, bakal dapat 80%, sehingga di sini dia menghipotesiskan dengan 80. Ya, jadi nanti kalau kalian melakukan penelitian yang sebenarnya, monggo harus ada justifikasi kenapa kalian membandingkan angkanya dengan suatu angka tertentu. Oke, klik OK akan keluar hasil seperti di layar. Ya, perhitungannya Zahira dan Nadia rupanya benar. Ya, mereka tidak, meskipun mereka tampaknya sangat kaget gitu ya, disuruh menghitung, tapi mereka mengerjakan perhitungannya dengan baik. Ya. 77,23 ya, dengan standar deviasinya, oh di sini dikasih tahu nih, simpangan bakunya nanti kalian bisa hitung juga nilainya seharusnya 4,6 ya, dengan nilai simpangan baku dan nilai dengan nilai simpangan baku dan nilai kok simpangan baku sih, dengan nilai rata-rata 77,23. Dengan nilai rata 77,23 kita mau meninjau apakah perbedaan ini signifikan atau tidak. Ya, kita bandingkan dengan nilai tabel itu seperti yang tadi saya lihat, benar jawabannya bahwa nilai tabelnya adalah 2,01. Ya, 2,201. Ya, nilai hitungnya kita lihat di ini dari output, teman-teman akan keluar one sample test. Itu nilainya 1,699 ya, 1,699.
Karena nilai T hitungnya kurang dari T tabel, maka kita menerima H0. Artinya perbedaannya tidak signifikan dengan 75. Oke, jadi meskipun lebih tinggi nilainya, rata-ratanya lebih tinggi 77 yang diperoleh kelas ini 4 TKG 1 rupanya tidak signifikan dengan 75 yang tadi saya syaratkan. Ya, jadi meskipun rata-rata kelasnya lebih tinggi, tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan perbedaannya dengan tadi angka yang saya syaratkan, yaitu angka 75, gitu ya. Jadi sudah bagus, ya, nilai ujiannya sudah bagus, tapi masih bisa ditingkatkan karena hasilnya tidak signifikan. Ya, mungkin harus berubah metodenya, tugasnya diperbanyak, apa namanya, ada evaluasi dan sebagainya, gitu ya. Kalau penelitian harus ada tindak lanjutnya juga. Oke, kalau perbandingan SPSS kita juga bisa bandingkan ini. Nilai signifikansinya 0,117 itu tentu jauh di atas, kita pakai alfanya. Ini juga sama, selalu kita bandingkannya dengan 0,05. Oke, ini untuk satu pihak, ini hanya informasi, tapi kita tidak hitung. Jadi kita hanya lihat dari sini saja. Tugas ketiga, ini tadi 2 soal pertama terkait confidence interval. Yang ini untuk 15 data nilai ujian. Agar kelompok tersebut sangat baik, harus berbeda signifikan dengan standar kategori sangat baiknya, yaitu 78. Ya, kalau kita lihat sepintas, ini nilainya banyak 80, 80, 79 gitu ya. Tentu secara kasat mata, secara rata-rata mungkin sama seperti tadi. Ya, lebih tinggi dari angka 78. Tapi kita mau pastikan apakah angka yang diperoleh itu berbeda secara signifikan. Mana sih? Warna kuning. Berbeda secara signifikan atau tidak? Berbeda secara signifikan atau tidak dengan angka yang kita hipotesiskan. Ya, silakan bandingkan pekerjaan manual teman-teman dengan SPSS. Tidak perlu atau tidak wajib melakukan uji normalitas. Ya, cukup langsung ke bagian uji hipotesisnya saja. Apakah hasilnya yang diperoleh sama atau berbeda? Ya, pasti sama. Ya, kalau ada yang berbeda, berarti perhitungan manual teman-teman ada yang salah. Atau input data di SPSS-nya ada yang salah. Ya, pasti ada yang human error di situ. Kalau nggak ada human error, pasti hasil manual maupun hasil dengan program itu ketemu hasil yang sama. Oke. Sebelum kita masuk ke update survei, apakah ada pertanyaan terkait satu sampel? Pak, tadi nilai minimum T tabelnya yang diuji normalitas 2,2 dapat dari mana, Pak? 2,2 dari baca tabel. Nah, ya, sebentar. Nah, ini dia. Nilai T, ya. Kan kita punya sampel tadi 12 tadi. Ini 15 sih, 12. Mana sih? Oh, di bawah. Kita punya jumlah sampelnya adalah 12. Artinya kita perlu mencari nilai T dengan derajat kebebasannya, degree of freedom, itu adalah 11. Oke, selang kepercayaan atau tingkat kepercayaan kita hampir selalu pasti memakai selang kepercayaan 95%. Maka kita lihat di sini dengan derajat kebebasan 11, ya, dengan derajat kebebasan 11, angka T atau nilai T yang kita perlukan untuk tingkat kepercayaannya sampai 95% ada di 2,201. Ini ketutupan garis ya. Kalian nanti bisa buka lebih jelasnya di link yang ada di sini. Ya, monggo dibuka di sini. Dengan derajat kebebasan 11 dan tingkat kepercayaan 95%, kita mendapatkan nilai T tabel, kita bisa mendapatkan nilai T tabel 2,201. Ya, nilai T tabel 2,201 inilah yang kita bandingkan sama
ini 1,699 ya. Kalau ini dapat dari SPSS-nya ya, atau kalian hitung manual. Kalau ini dari tabel tadi, atau bisa juga download di sini. Terjawab Sakti? Ya Pak, terjawab Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk ke update progress. Ini tak tutup dulu. Siapa yang belum di absen? Saya Pak, Siapa kamu? Kevin Pak. Kevin. Oke. Siapa lagi? Fakih. Fakih tadi kayaknya udah datang. Masih ada nggak dia? Fakih, halo Fakih. Hamzah Pak belum di absen Pak. Siapa? Hamzah Pak belum absen Pak. Hamzah. Oh iya. Hamzah. Oki Bima. Mana Oki Bima? Kemana Bima? Ada kabar nggak? Nggak ada. Saya belum buka handphone sih, dia izin nggak ya? Oki Bima. Sinyal sedang kurang stabil ya, nggak apa-apa. Oh, apa ya? Oh ya, progres TKG 1. Sekarang tanggal 30. Sekarang tanggal 30. Kita ke kelompok komparasi deh hari ini. Komparasi. Alivia dan Faki. Iya Bapak. Iya, Pak. Berapa update respondennya? 120, Pak. Udah 60-60 Pak. Iya, 60-60. 120. Oke, 60-60 sudah ini ya, sudah bagus angkanya. Bisa lanjut berarti ke uji validitas dan reliabilitas. Apakah sudah dilakukan? Saya sih semalam udah nyoba Pak. Tapi Dua-duanya sih reliabilitasnya itu kan saya ngitung di saya di SPSS-nya itu saya pisah antara mie goreng sama mie rebus. Olivia bisa ditampilkan? Belum dibuka, sebentar Pak. Buka aja. Kelompok-kelompok selanjutnya juga mungkin biar cepat bisa sambil dibuka filenya. Zahira sama Hamzah, Indri sama Fajar, Sultan sama Rifan, Agnes sama Rizik, dan Nadia sama Sakti. Supaya saya bisa lihat juga apakah kalian ada salah input atau apa gitu ya. Mana dia hilang? Mana Alif ya? Lagi dibuka Pak, sebentar.
sambil nunggu biar nggak bengong. Zahira sama Hamzah, update respondennya berapa? Halo, halo. Halo Pak, sebentar Pak. Saya Shopee sama Tokopedia. Kemarin Shopee-nya 45, Tokopedia-nya 37. Lumayan sebenarnya, tapi saya minta ditambah untuk ditambah lagi untuk Tokopedia gitu ya, supaya imbang. Indri dan Fajar. Terkumpulnya sekarang 52 teh, 52 kopi, Pak. apa? 52. Oh, 52 yang apa? Sama teh sama, Pak. Oh, sama-sama. Iya, Pak. Ini orangnya beda kan yang ngisi kan? Beda, Pak. Oh. 22 tuh. Autocorrect itu. Sultan sama Rifan. Ini apa ya yang banyak? Halo. Berapa terkumpul? Apakah iPhone-nya bisa ditambah? iPhone-nya masih sama. Oh, iya. Kemarin nambah, cuman ngasal. Yang ngasal. Udah di kalau tanpa yang ngasal udah dihitung berapa? Tetap 31, Pak. Terus untuk Android-nya yang nambah malah 80. Itu jadi berapa? 80. Pak. Berapa? Yang Android nambah gitu. 78. Oke. Agnes sama Rizik. P. Mana sini? Berapa Agnes? Jadi 93, Pak. 93 terbagi atas? Masih jomplang, Pak. Yang terus tuh masih 44, yang di rumah di 54. 44 sama 54 mah 98. Tadi berapa? Ayo. Bentar, Pak. Dicek lagi. Pak, alhamdulillah 3848 Pak. 38 47, Pak. 47 Pak. Shopee-nya 47. 3847. 38 Tokopedia. Berapa Agnes sama Rizik jadinya? Yang benar 4454, Pak. 4454. 44 yang kosa. Iya. Nadia dan Sakti berapa? 60-60 Pak. 60. Oke, kita balik ke Alivia dan Fakih. Oke, Bapak, saya izin share screen. Silahkan. Mong to the go, monggo. Belum. Reloading, Pak. Ini yang correlation. Udah kelihatan belum, Pak? Udah, baru kelihatan. Ini yang correlation mie rebus. Dari 12 pertanyaan itu, pas dicek valid not validnya itu, yang not valid itu ada 4. Nah, terus nomor pertanyaan 1. Ini rebus apa goreng? Rebus. 1, 6, 11 sama 12. 1, 6, 11. Ini udah 60 data ya? Iya, 60 data. Nah, terus yang goreng? Relia apa correlation goreng?
Boleh, mana nunjukin apa dulu? Reliability-nya pas lagi saya cek 100%, Pak. Untuk Bukan yang itu, merebus. yang koron bal. Hah? Jumlah pertanyaannya ada berapa? Pertanyaan satu jenis kelompok ada 12. Ah, ini kayaknya salah input nih. Soalnya di sini 8. Yang itu, yang not valid juga dimasukin, Pak. Masukin dulu. Oh, ini udah dihilangin padahal. Hah? Ini udah dihilangin. Ya, ini udah tanpa pertanyaan not valid. Oh, masih kecil ya. 0,45 dulu. Terus yang mie goreng, not validnya malah 5 kalau nggak salah. 5. Pertanyaan 1, 4, 6, 11 sama 12. 1, 4, 6, 11, 12. Terus reliability-nya? Terus reliability-nya 100% juga dari 7 pertanyaan. 0,380. Boleh saya lihat data mentahnya, Neng? Bentar. Ini, Pak. Coba ke oke. Coba ke kanan lagi, nama mah enggak ya. Kanan lagi. Oke, ada beberapa data yang mungkin kalian bisa hapus ya untuk membantu. Contohnya coba klik yang baris 27. Ini Pak. Itu kolom baris ini, yang ini. ya. Itu kan kalau saya lihat kayaknya terada ngasal tuh. Karena jawabannya ada sih kayaknya tadi yang 1, cuman nah itu dia hampir semuanya 3. Itu secara apa namanya? Memang kita menyediakan opsi untuk mereka netral, tapi nggak mungkin netral semua. Itu juga nggak masuk akal, gitu ya. Pasti orang ini bukan netral sih, Pak. Emang skalanya berapa? Saya skala 1 sampai 4. Oh ya, apalagi gitu ya. Nggak mungkin semua hal dia setuju. Padahal ada beberapa hal yang negatif ya. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin nanti Alivia sama Fatih bisa dicek bareng-bareng, bisa dicek sendiri-sendiri, nanti dicocokin. Skala 4, oke. Memang kenapa saya minta skala 5? Karena semakin kecil skalanya, kemungkinan terjadi ngasal dalam tanda petik seperti ini memang jadi semakin besar. Karena opsi mereka untuk asal klik itu semakin limited gitu ya. Jadi salah satu kelemahannya memang seperti ini. Meskipun tidak salah ya, saya nggak bilang ini salah, tapi ada memang efeknya sehingga yang seperti ini kayaknya harus diperhatikan baik-baik gitu ya, bahwa coba lihat yang Kak itu apa pertanyaannya yang Kak? Yang mana? Kak. Coba diklik yang Kak. Oh ini. Menurut saya tekstur mie rebus matang sempurna lebih nikmat. Yang L-nya apa? Oke, saya lebih menikmati mie rebus dengan telur setengah matang. Kalau yang J-nya apa? J. Oke, saya mengkonsumsi lebih dari 1 gitu ya. Jadi di sini ada inkonsistensi gitu ya. Kalau jawabannya semua 3. Yang N coba yang N. Itu kan yang negatif ya. Yang N negatif. Saya tidak bisa mengkonsumsi kalau terlalu matang gitu ya. Dia jadinya apa namanya? Sedangkan yang O-nya, yang O apa? Tekstur tidak mempengaruhi. Kan nggak mungkin ketika dia jawab dia setuju kalau dia tadi apa yang M tidak bisa kalau terlalu matang ya. Nah, kalau di situ dia setuju tapi dia bilang juga kalau itu tidak mempengaruhi, itu kan nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak nyambung gitu lah, antara dia nggak baca atau dia ngasal seperti itu. Jadi mungkin meskipun kalian punya 60 dan itu bagus,
perlu mungkin dilihat beberapa responden yang tampaknya kalau kalian libatkan itu dalam tanda petik merusak lah gitu ya dari jawaban kalian. Karena kelompok ini tadi yang tidak valid cukup banyak ya, ada 4 sama 5 ya. Iya, Pak. Seperti itu. Jadi mungkin dilihat lagi ya apakah bisa dikurangi. Mumpung kalian punya data 60. Kalau 60 kan misalkan mengurangi 5, mengurangi 10 itu masih 50-an responden, masih nggak apa-apa. Seperti itu ya. Iya, Pak. Ketimbang kalian paksakan 60, nanti hasilnya pun kurang baik. Seperti itu. Oke? Iya, Pak. Itu sih, jadi mungkin nanti seminggu ke depan itu mungkin sarannya seperti itu di saran. Waduh, kok udah jam 9.20. Yang pertama sarannya untuk perbaiki, lihat data yang asal-asalan, lalu uji kembali validitas dan reliabilitas. Oke, ada pertanyaan dari Alivia atau dari Faki? Oh, ini belum ada, Pak. Oh, dari saya. Belum. Faki ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan. Terima kasih. Lanjut ke Zahira dan Hamzah. Ya, sama-sama. Pak, kalau saya ini sudah boleh, melakukan uji atau belum? saya baru uji validitas, Pak. Tapi ada tapinya. Kan saya digabung ya. Kalau tadi kan Olivia dipisah ya, Pak. Nah, saya tuh digabung, nanti baru dibagi Shopee sama Tokped. Ternyata yang Tokped saya itu nggak valid. Itu pada minus semua kecuali pertanyaan 1, baru ada bintangnya. Jadi saya nanya ke Nadia, ternyata harus ditransform dulu. Iya. Tadi Iya. Alivia udah belum? Ditransform Udah, dulu. Pak. Oh, udah. Iya, harus ditransform dulu. Coba ditampilkan, maksudnya digabung bagaimana? Ini kayak gini. Benar mana ya? Digabung terus dipisah gitu, naon digabung? Ini ada Shopee, e-commerce-nya. Ini kalau Shopee ini hasilnya ini nih. Ini kalau yang Tokped-nya. Oke. Totalnya total sendiri-sendiri kan? Iya. Total Shopee aja. Gitu. Oh, gabung itu maksudnya ini ya, sekali nguji ya? Iya. Oh iya, harusnya terpisah sih ya. Oke. Saya nggak kepisah, Pak. Pak. Yang ada bintangnya Kayaknya cuma sih 1 sama-sama aja, tapi mendingan terpisah sih. Iya, paling nanti saya cobanya terpisah, Pak. Oke. Berarti tapi belum ditransform ya? Belum. Oke. Masih ada kesalahan pengujian validitas. Berarti pertama perlu transformasi dulu. Sama ya tadi ya sama Alivia, perlu lihat data yang asal-asalan tadi. Oh, sama itu, Pak. Saya tuh ada yang ngisi 2 kali, 2 orang. Saya bingung ngambil datanya. Karena beda. Karena jawaban mereka tuh beda banget. Coba lihat aja mana yang lebih tidak ngasal gitu. Oke deh, Pak. Yang sama kayak tadi saya contohkan ke Alivia sama Faki. Kalau dia tendensinya, apalagi kan kalian di pertanyaan mentahnya ada yang negatif, itu banyak yang sama, kayak tadi hampir semuanya jawabannya 3 gitu ya. Padahal nanyain teksturnya bagus, dia bilang setuju, tekstur mempengaruhi, dia bilang setuju juga gitu ya. Rada ngasal seperti itu bisa bagian yang itu yang dihapus. Jadi lihat aja sih dari ininya, dari ketersebaran datanya. Kalau teman-teman punya pertanyaan positif negatif, jawabannya pasti rada
data mentahnya tuh rada-rada bervariasi. Ada yang tahu-tahu dia jawab 2, tahu-tahu dia jawab 4, seperti itu. Ya. Oke, Zahira ada lagi? Udah sih, Pak. Dari saya. Dari kamu udah. Hamzah ada pertanyaan, Hamzah? Nah, ini bocil. Oi. Cukup, Pak, cukup. Cukup. Oke. Selanjutnya Indri dan Fajar. Indri dan Fajar. Iya, Pak. Udah melakukan uji-ujinya? Kalau saya belum, Pak. Saya baru install software-nya. Terima kasih atas kejujurannya, kejujuran yang mengesalkan, Fajar. Bahwa kamu disuruh dari awal semester install, baru install. Aduh. Indri Iya, Pak. kemana Indri? Hilang. Uji validitas dan validitas titik 2 belum. Saran kerjakan. Inilah. Jujur memang baik, tapi mbok ya kerjakan. Sultan dan Rifan. Halo. Apa? Maaf Pak, nggak kedengaran ada tukang dangdut kemarin. Monggo semua kamera dinyalakan kembali. Ini kok hilang-hilangan. Halo? Halo? Ya. Apa tadi masalahnya, Rifan? Maaf Pak, nggak kedengaran ada tukang dangdut. Pakai headset. Cari headset. Ya, itu kan masalahnya kamu, bukan masalahnya saya. Ya. Mana Agnes, Kevin, Fajar, Sultan, Namira, Zahira, dan Nadia. Sakti kameranya rusak. Billy sakit. Faki, Hamzah. Oke. Mana hasil ujinya? Coba lihat hasil ujinya. Oke, ini digabungkah? Ya, Pak. Dipisah coba, ya. Saya khawatirnya kalian salah apa ya istilahnya? Salah nguji gitu loh kalau digabung seperti ini. Jadi lebih baik lakukan uji validitas dulu sama satu variabel, hasilnya keluar hanya satu tabel, baru nanti lakukan uji validitas yang kedua sama satu variabel lagi. Seperti itu, ya. Ya, Pak. Oke. Ada beberapa yang nggak valid. Kalau misalnya ini Pak, yang atas sudah 78, yang bawah 31 Pak udah. Valid itu ada 2 pertanyaan Pak. Ini yang kelompok apa nih? Sama yang kelompok yang Android. Android. Terus yang satu lagi apa? Valid semua Pak. Valid semua. Buat kelompok yang oke. Paling seperti itu. Tampaknya sih benar, cuman daripada ada salah input, jadi nanti monggo dicoba lagi dan dilakukan terpisah, gitu ya. Pengujiannya untuk masing-masing bisa dilakukan. Oke, reliabilitasnya seperti apa? Ke atas coba. Ini yang apa?
Oh, ini digabung semua ya, berarti ya? Nah, kalau yang ini udah pasti salah. Ya, karena memang sama kayak tadi Alivia share, itu harusnya terpisah satu-satu ya. Rifan sama Sultan ya. Jadi si 78 sendiri, si 31 sendiri. Ya, tadi sih saya lihat sepintas yang validitas sudah baik meskipun mungkin memang jumlahnya sedikit. Tapi tadi ya dicek lagi ya secara terpisah. Takutnya kalau digabung sama dipisah tuh hasilnya beda, gitu ya. Dan seharusnya memang diujinya secara terpisah seperti itu. Oke, sudah dilakukan, namun ada beberapa Terus tadi kamu bilang ada yang ngasal. Ya Pak, yang asal udah saya iniin sih Pak. Jadi ini 31 sama 8 sudah dengan yang asal atau sudah dihapus yang asalnya? Yang asal. Apa Hamzah, apa Rifan? Udah dihapus Pak yang asal. Oh. Udah ditransformasi yang negatif-negatif, ada nggak yang negatif pertanyaannya? Pak yang negatif yang Yang negatif yang kuning-kuning Pak. Kamu lagi nunjukin. Yang negatif, ini ketika di input di SPSS sudah diganti atau masih yang data seperti di layar? Sudah diganti Pak, yang saya mindahin yang di sini jadi. Oh, itu ada data transform itu ya? Oke. Oke deh, kalau seperti itu. Oke. Itu transformasinya sudah, hapus datanya sudah, tinggal analisisnya aja yang harus diperbaiki tadi ya caranya ya. Baik. Ya. Oke, terima kasih Kak Rifan dan Sultan. Boleh ditutup share screen-nya. Kalau Kalau misalkan sudah nanti hasil validitasnya sudah oke, ya udah nggak apa-apa lah. iPhone-nya memang hanya 31 responden ya. Tapi kalau bisa nambah, sama kayak tadi saya berkali-kali bilang, semakin banyak data semakin baik, gitu ya. Kalau bisa nambah, kalau sudah mentok ya sudah diapain lagi, gitu ya. Agnes dan Rizik, sudah apa yang dilakukan? Pak tadi ini dulu Pak, koreksi tadi respondennya jadi 96, 53 sama 43. 53 sama 43, 43 kosan, 53 rumah. Iya. Oke, terus apa yang sudah dilakukan? Baru validitas aja sih Pak. Baru. Nah, boleh ditampilkan validitas kos, coba lihat. 53, turun lagi. Oke, kok rasanya bagus-bagus aja ya. Coba ke atas total. Ke bawah lagi. Pertanyaannya ada 12. Oke. Terus yang rumah? Nah, ini Pak. Scroll lagi ke bawah. Itu ada 0,2 ya. Yang nomor 8. Nomor 8 Rizik. Gimana Pak? Itu kan nomor 6.
VAR 006 tuh. Turun lagi 7 tuh masih, turun lagi, nah itu 0,222 Iya. ya. Itu berarti ada satu yang tidak valid, turun lagi ke bawah. Tapi kok ini 53 sih? Ini apa? Yang rumah 53. Yang rumah 53. Yang kosan ada berapa? Coba lihat ya kosan. Kosan 43 Pak. Berapa tadi? Kosan 43 apa 53? Ini salah input nggak nih? Soalnya jumlah datanya harusnya 43. Itu kalau rumah udah benar tuh 53. Tapi yang kos, coba yang kos. Oh, iya. Harusnya 43 di situ. Ya. Apa yang salah inputnya di situ? Coba SPSS-nya dilihat coba. Coba ke atas lagi. Itu 43 benar. Ya, kenapa pas di validitas kok jumlah datanya dari 53 sih? Mungkin ada yang salah input, Pak. Ya, perbaiki ya. Oke, sudah dilakukan uji validitas, namun salah input di kosan. Ini apakah sudah ditransformasi? Sudah, Pak. Oke, apakah sudah dicek? Ada yang ngasal-ngasal datanya? Yang ngasal ada sih, Pak. Belum dihapus, Pak. Iya, Pak. Sebentar, berarti perbaiki cara pengujian. Cek. Oke, Agnes dan Rizik ya tadi ya ada salah input. Makanya teman-teman kalau saya pribadi lebih senang kalian di capture aja dari outputnya. Kalau dipindah ke Excel kadang seperti itu ya, kadang kalian salah copy paste lah, salah apalah segala macam. Itu lebih banyak human error-nya. Atau langsung aja sekalian tampilkan output dari SPSS-nya, kan bisa di-save. Ya, bisa di-save dan kalau dibuka nggak perlu melakukan dari awal lagi. Jadi itu lebih safe lah untuk kalian menunjukkan buktinya ketimbang harus di copy paste dulu ke Excel. Meskipun yang ngebuka Excel juga mungkin lebih cepat gitu ya. Jadi pastikan jangan sampai kayak tadi ya udah oke, tapi rupanya tampaknya ada kesalahan input gitu ya. Mungkin lupa dihapus atau bagaimana pada saat copy paste itu kan human error yang mungkin terjadi. Ya, jadi diperbaiki. Terakhir Nadia dan Sakti. Iya, Pak. Udah ngapain? Udah uji validitas sama reliabilitas. Ditampilkan. Ini, Pak. Nah, ya, mendingan langsung ditampilkan seperti ini. Yang tidak valid berarti nomor ada satu, Pak, di X23. 23. Iya, ini, Pak. Oh iya, gede lagi itu. Lebih dari 0,05. Ke bawah lagi. Oke. Terus ini yang apa? Lapangan. Terus yang rumah? Iya. Bentar, Pak. Yang rumah valid semua, Pak. Mana lihat. Ini masih lapangan. Kamu udah nunjukin yang rumah? Ini rumah, Pak. Oh, share screen-nya masih di lapangan. Oh, masih di lapangan. Bentar, Pak. Mungkin harus share semua. Pasti pilihannya. Share window. Ini, Pak.
Oke. Oke. 0, oh nyaris ya 47 ya. Oke. Ada tuh 24 tuh, Sak. 0,057 itu. Oh iya Pak, 24. 4 sama 23 yang tadi ya. 23. Oh iya. Coba reliabilitasnya sudah? Sudah Pak, taruh Pak. Reliabilitas. Mana ya? Sebentar Pak. Oke. Satu tidak valid, 2 titik. Ini yang rumah Pak. Belum dikurangi ininya N-nya Pak. 5 pertanyaan. Enggak, emang. Oh, tadi belum dikurangin ya? Iya. Tadi ini yang rumah. Rumah tadi 2.4. Coba ke bawah. 2.4. Oh ya, benar ya. Kalau kita hapus dia jadi 0,673. Konsisten sama tadi, memang dia ketemu hasilnya tidak valid. Tapi sudah bagus sih 655. Jadi kalau mau dipertahankan pun nggak apa-apa, dihapus juga nggak apa-apa. Ya, itu dikembalikan ke kalian. Terus yang lapangan? Bentar Pak. Kok nggak ada ya? Yang lapangan, tapi hasilnya bagaimana? Hasilnya bagus juga Pak, tapi belum dikurangi sama ininya. Pertanyaan yang nggak valid. Tadi Pak, file kok nggak ada, yang nggak muncul. 673 berapa tadi? Itu udah dihapus yang ngasal-ngasal apa segala macamnya Sakti. Nggak ada yang ngasal Pak. Nggak ada yang ngasal. Iya. Transformasinya udah. Transformasi, nah itu saya udah nyoba yang udah ditransformasi. Nah, hasil yang nggak validnya tuh lebih banyak Pak daripada yang nggak ditransformasi Pak. Iya, memang seperti itu. Oh, ya. gitu, Pak. Ini apa? Ini yang reliabilitas lapangan. 0,403 ya? Iya Pak, kecil Pak. 493. Yang tidak valid lebih ini memang seperti itu, artinya ketika ditransformasi akurasinya jadi berkurang dalam konteks mereka menganggap bisa jadi ya, mereka menganggap memang pertanyaannya itu positif semua gitu ya, atau jawabannya mirip-mirip semua jatuhnya seperti itu. Jadi memang berarti tadi belum ditransformasi ya, Sak? Iya Pak, ini hasil yang belum ditransformasi Pak. Oke, berarti sarannya mungkin harus dicoba untuk ditransformasi terlebih dahulu. Iya. Pak, kalau ditransformasi bukannya jadi hasil skala yang jadi negatif Pak ya? Bukan positif Pak? Enggak. Kok bisa negatif? Iya Pak, soalnya kan kalau saya ketika kepuasan, misalkan saya tidak terpengaruh dengan suasana ramai. Nah, hasilnya kan kebanyakan dapatnya 4, setuju. Nah, kalau ditransformasi, hasilnya jadi 2, Pak. Jadi kalau tidak terpengaruh kan nggak negatif. Oh iya juga ya. Iya. Oh, kalau saya terpengaruh, kan maknanya yang dibaca. Kalau terpengaruh, kan ini konteksnya olahraga ya. Iya Pak. Kalau terpengaruh suasana ramai, itu kan malah negatif justru kan. Oh iya Pak. Nah, kalau tidak terpengaruh baru positif itu nggak perlu ditransformasi yang itu baru. Iya Pak, nanti saya cek lagi deh Pak. Dibaca lagi pertanyaannya,
tidak melulu kata-kata yang tidak itu negatif gitu. Oh Jadi iya, Pak. kayak tidak terpengaruh, saya tidak kesulitan. Kalau tidak kesulitan kan juga positif kan? Iya. Seperti itu. Jadi dicek lagi. Jangan-jangan kamu sebenarnya positif semua lagi pertanyaannya. Gitu ya. Nanti dibaca lagi ya Iya, Pak. pertanyaannya. Oke, terima kasih. Boleh ditutup. Baik, hari ini kita yang komparasi dulu, yang korelasi minggu depan. Yang korelasi sudah lihat tadi. Kalau saya nggak salah, Sakti sama Nadia dan Olivia sama Paki tadi sudah dua-duanya, udah oke. Cuma yang kelompok Olivia sama Paki tadi masih banyak yang belum valid. Itu nanti harus dicek lagi, mungkin perlu mengeliminasi beberapa responden. Ya, itu langkah yang tidak apa-apa untuk dilakukan. Memang seperti itu adanya. Ya. Kadang-kadang kita perlu ekstra effortnya supaya dapat hasil yang memang representatif gitu ya. Terus tadi yang Sakti sama Nadia itu ada beberapa yang mungkin masih belum ditransformasi, dibaca lagi. Hati-hati juga saat transformasi, jangan terkecoh sendiri sama kalimat yang kalian buat. Seperti itu ya. Yang lain tadi sebagian sudah, tapi ada yang masih digabung, ada yang baru validitas, ada yang belum ditransformasi dan seterusnya. Monggo diperbaiki. Minggu depan yang korelasi, harapan saya udah lebih sempurna dari yang hari ini. Ya, kalian kan sudah lihat tadi ada beberapa yang harus kalian cek dulu, ada yang harus kalian eliminasi, ada beberapa yang harus kalian transformasi, ada beberapa yang pengujiannya jangan digabung. Kalau yang korelasi kan ada independent variable dan dependent variable, itu harus diperhatikan baik-baik. Tia, ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, Jadi saya bingung, Pak. Saya SPSS saya sama Bayaki tuh nggak validnya banyak, Pak. Terus kenapa bingung? Saya sampai 7 itu tuh sebenarnya biasanya kesalahannya kenapa sih, Pak? Tadi step-stepnya udah dilakuin belum? Transformasinya udah? Udah transformasi. Apa itu salah, kayak misalkan harusnya itu positif. Saya kan awalnya misalkan negatif. Nah, terus ternyata dia nggak valid. Apa itu harusnya positif kali ya, Pak? Nah, transformasinya udah benar. Pertanyaannya apa? Boleh mau ditampilin? Bisa nggak? Kayaknya Bayaki yang tampilin, saya nggak kuat. Bayaki. Ya, Pak. Sebentar. Totalnya sekaligus semua. Iya, Pak. Oh ya, enggak. Sendiri-sendiri totalnya. Enggak, Pak. Saya korelasi, Pak. Iya, total variabel bebas sendiri, total variabel terikat sendiri. Jadi misah kayak yang komparasi itu ya, Pak, ada 2 SPSS ya? Yes, betul. Tapi kalau kalian per variabelnya, kalau yang komparasi per kelompoknya. Oh ya, kalau kayak gini iyalah banyak banget yang nggak valid memang. Pasti banyak yang nggak valid. Karena kan pertanyaan yang diukur beda-beda. Jadi ya pastilah akurasinya dipengaruhi juga gitu ya. Berarti mesti dipilih dulu ya, Pak. Soalnya kan hasil dari Google Form itu kan ngacak kan pertanyaannya. Berarti dipilih-pilih dulu ya, Pak? Yes. Oh, kalian pilih opsinya diacak ya? Iya, Pak. Kemarin oh ya, nggak apa-apa. Harus dipilih dulu, dilihat lagi pertanyaan-pertanyaan mana aja yang untuk untuk variabel bebas, pertanyaan-pertanyaan mana aja untuk variabel terikat. Itu nanti diujinya secara terpisah. Seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih. Nanti dicoba ulang lagi, Pak. Oke. Terima Dan kasih, Pak. untuk nggak validnya tuh ada ketentuan nggak sih, Pak? Maksudnya harus valid semua atau kalau cuma 1-2 itu boleh aja? Kalau penelitian sebenarnya sih harusnya valid semua ya. Kalaupun ada yang nggak valid, seperti minggu lalu saya jelaskan, kalau penelitian sebenarnya seharusnya fase ini tuh sebelum penyebaran kuesioner yang asli. Jadi memang harus ada perbaikan gitu ya. Tapi kalau konteksnya tugas seperti ini,
toleransi sih nggak apa-apa gitu. Cuman kayak tadi, misalkan kalau tadi Sakti sama Nadia udah nggak ada perubahan, bagi saya tadi udah oke untuk hanya ada satu yang tidak valid gitu ya. Tapi kalau tadi Alivia sama Faki masih cukup banyak, itu mungkin harus ada treatmentnya lebih lah gitu. Jadi meskipun diperbolehkan, jangan sampai 4 dari 12 itu kan sepertiga ya. Kalau sepertiga yang nggak valid juga rasanya itu terlalu overpower, gitu. terlalu banyak seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi. Untung tadi Tia nanya ya, jadi sekaligus diingatkan berarti untuk yang kelompok korelasi sama kalian dipisah juga ya, tapi dipisahkannya satu file untuk menguji independent variable, satu file untuk menguji dependent variable. Seperti itu. Saya pribadi memang prefer untuk tidak digabung karena kita nggak benar-benar tahu program ngebacanya seperti apa ya. Sama kayak tadi yang kelompok-kelompok komparasi pun saya minta file PSS-nya dipisah. Sama kalian juga seperti itu ya, filenya supaya dipisah saja. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya di pertemuan hari ini. Selamat pagi, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya.